Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Syuhada, NPM 210826162. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint saya mengenai Block Growth and Development. Poin utama, anak tampak kecil dari usianya. Ada tiga diagnosa, yang pertama stunting, kedua gizi buruk, dan yang ketiga itu gizi kurang. Pertama-tama kita akan melakukan assessment menggunakan JIT score, indikator pertumbuhan. Panjang atau tinggi badan terhadap umur, di atas -2 sampai dengan 2 itu normal, di bawah -2 itu stunted, di bawah -3 itu severely stunting. Kemudian berat badan terhadap umur, di bawah -2 underweight, di bawah -3 severely underweight. Berat badan terhadap berat badan terhadap tinggi badan, di atas 3 obese, di atas 2 overweight, di atas 1 possible risk overweight, di bawah -2 wasted, di bawah -3 itu severely wasted. Kemudian interpretasi BMI terhadap umur sama dengan interpretasi BB per TB. Kemudian di sebelah kanan ini yang warna biru adalah kurva WHO untuk tinggi badan berdasarkan umur pada laki-laki usia 2 sampai dengan 5 tahun. Definisi dari stunting. Stunting adalah kondisi tinggi badan dibagi umur kurang dari -2 standar deviasi akibat malnutrisi yang kronis, kemudian berhubungan dengan kemiskinan, kesehatan dan nutrisi ibu yang jelek, dan pemberian makanan yang tidak optimal pada awal kehidupan. Etiologi ada 3. Yang pertama, inadequate calorie intake, contohnya incorrect formula preparation, kemudian poor feeding habits. Kedua, inadequate nutrition absorption, contohnya pada kondisi anemia. Yang ketiga, increased metabolism, contohnya pada pasien dengan chronic infection seperti tuberkulosis. Faktor resiko daripada stunting, yang pertama medical condition, itu ada congenital anomalies seperti autism dan juga cerebral palsy. Kemudian yang psikososial atau family issue itu karena poor parenting skill, kemudian postpartum depression. Membedakan stunted dan juga stunting, yang pertama PB per U di bawah atau kecil dari -2 standar deviasi itu kita bagi dua. Yang pertama proporsional, usia tinggi kecil sama dengan usia berat, kecil sama dengan usia kronologis, maka kita diagnosa dengan stunting. Dan usia berat kecil dari usia tinggi, kecil dari usia kronologis itu adalah pendek tapi penyebab yang lainnya. Untuk disproporsional itu ada dua, yang pertama dysmorphic dan juga sindrom. Gizi buruk adalah kondisi kurang dari 6 bulan, usia kurang dari 6 bulan dengan BB per BB kurang dari -3 standar deviasi atau adanya edema bilateral yang bersifat pitting. Kemudian usia 6 sampai dengan 59 bulan dengan BB per PB kurang dari -3 standar deviasi dan lila kecil dari 11,5 cm. Gizi buruk tanpa komplikasi ada derajat 1, derajat 2 dan juga derajat 3. Derajat 1 yaitu edema hanya ada di kedua punggung kaki. Sementara derajat 2 atau +2, edema sedang, edema di kedua punggung kaki dan juga di tungkai bawah. Kemudian derajat 3 atau edema berat itu dia edema di seluruh tubuh atau yang biasa disebut dengan edema anasarka. Gizi buruk dengan komplikasi adalah kondisi di mana lila kecil dari 11,5 cm untuk balita usia 6 sampai dengan 59 bulan, adanya edema bilateral dan dijumpai adanya sign yang pertama anoreksia, kemudian dehidrasi berat, letargi atau penurunan kesadaran, kemudian demam tinggi dan juga pneumonia berat. Gizi kurang adalah kondisi di mana lila berada di antara 11,5 cm sampai kurang dari 12,5 cm untuk balita usia 6 sampai dengan 59 bulan. Kemudian BB per TB berada di antara -3 standar deviasi sampai kurang dari -2 standar deviasi. Kemudian ada growth faltering, yaitu berat badan dengan kondisi yang pertama naik tapi tidak optimal, kedua tidak naik, dan yang ketiga itu turun pada penimbangan bulanan. Di sini adalah diagram yang akan kita lakukan untuk melakukan layanan rawat inap, kemudian atau membaginya menjadi layanan rawat jalan. Yang pertama pemeriksaan BB per TB, kemudian bayi di bawah 6 bulan, dengan satu atau lebih tanda berikut, JET score BB per PB di bawah -3, kemudian adanya edem, terlalu lemah untuk menyusu, kemudian terdapat tanda-tanda komplikasi medis, maka kita akan melakukan layanan rawatan inap. Kemudian balita 6 sampai dengan 59 bulan dengan satu atau lebih tanda berikut, yang pertama edema pada seluruh tubuh dengan derajat +3 dan adanya salah satu tanda daripada
tanda di bawah ini yang pertama anoreksia, dehidrasi berat, demam tinggi, pneumonia, maka kita akan melakukan layanan rawat inap. Kemudian balita 6 sampai dengan 59 bulan dengan satu atau lebih tanda berikut. Yang pertama, edema minimal pada kedua punggung, kemudian JIT score BB per PB di bawah -3 dan tanpa komplikasi medis, maka kita akan melakukan layanan rawat jalan. Balita 6 sampai dengan 59 bulan dengan satu atau lebih tanda berikut pada JIT score BB per PB itu di bawah -2 sampai dengan -3 standar deviasi dan tanpa edema dan komplikasi medis, maka kita akan perawatan pemulihan. Tindakan pelayanan rawat inap gizi buruk ada 10 langkah tindakan. Yang pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Yang kedua, mencegah dan mengatasi hipotermi. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Yang keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Yang kelima, mengobati infeksi. Yang keenam, memperbaiki kekurangan gizi mikro. Yang ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Yang kedelapan, memberi makanan untuk tumbuh kejar. 9, stimulasi tumbuh kembang. Yang ke-10 adalah mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Ada fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi, dan juga fase tindak lanjut. Rawat jalan gizi buruk balita 6 sampai dengan 59 bulan tanpa komplikasi. Yang pertama, memberikan vitamin A dosis tinggi, kemudian memberikan asam folat 5 mg per kilogram berat badan pada hari pertama dan dilanjutkan dengan 1 mg berat badan per kilogram berat badan. Kemudian pemberikan vitamin C dan juga vitamin B kompleks. Obat cacing diberikan pada hari ke-7, kemudian zat besi 3 mg per kilogram berat badan setelah ada kenaikan berat badan. Di bawah 20 kg, setengah tablet furosemide dan juga di atas 20 kg, 1 tablet furosemide. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun PPT ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.